يا طبطب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا ازعل اولع ما هو كل همه ازاي يرضيه يا طبطب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه. Alhamdulillahilladzi yuhibbut thayyin wa yukafi'ul mukhlasin wa yudha'afu birrahu 'alal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wal barrul karim ar-raufur rahim wa huwal azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uusu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wa khlif lana khairan minha. Amma ba'd. Ahibati fillah, jemaah sholat maghrib Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua masih dipertemukan kembali ya dengan bulan Syawal setelah kita semua bersama-sama melaksanakan ibadah Syamur Ramadan sebulan suntuk. Mudah-mudahan sebulan kemarin kita dapat melaksanakan semuanya, karena tidak semua saudara-saudara kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan Ramadan itu sebagaimana pada tahun-tahun yang lalu ya Pak ya. Ya, semuanya kita sama-sama mengerti, yaitu dengan datangnya musibah. Cuma musibah kali ini sudah menjadi reno-reno Pak. Musibah ini kadang-kadang sudah berubah menjadi fitnah. Bahkan belakangan ini wallahu alam itu di sosmed namanya malah menjadi komoditas. Dagangan yang paling menggiurkan katanya. Ya ada. Subhanallah. Ya Allah. Musibah yang kadang berubah menjadi fitnah, maka doa yang diajarkan Rasulullah kan memang digandeng, ya Allahumma dfa'annal bala wal waba wal wahsya wal ghala ya wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Rasulullah sudah memprediksi setiap datang musibah itu memang sering menimbulkan fitnah. Lah celakanya fitnah ini yang jadi objek itu adalah kita kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu. Orang kafir bersukaria karena mampu menghalangi kaum muslimin untuk tidak ke masjid. Satu, ya ke masjid ya Pak ya. Malah ada masjid itu digembok Pak, diberogol. Pak Mui berkali-kali sudah meluruskan fatwanya. Mui itu nggak pernah menyuruh nutup masjid. Fatwanya itu memang kalau ada musibah itu dalam Islam itu ada rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Di antara keringanan itu dibolehkan untuk sholat di rumah, jadi rusak saja. Dan tidak ada orang yang penalitan kono-kono nutup masjid. Lucunya yang nutup ya takmirnya sendiri, ya kan? Ini macam-macam.
Ya inilah kadang-kadang yang harus kita sikapi dengan bijak itu kan di situ. Masya Allah. Ya alhamdulillah An-Nur sudah buka ya Pak ya. Fitnah. Mereka sudah pada senang menari-nari Pak, mampu menghalangi kaum muslimin ke masjid, mampu meniadakan sholat Jum'ah. Mantap ya dah. Lalu entuk kenapa enggak Jumatan? Entuk kok enggak Jumatan, ke pasar jalan terus, coba ke kantor masuk terus. Kamu kenapa enggak Jumatan? Entuk kok, coba bayangin ini fitnah besar bagi kita Pak. Jumatan ketika berhasil menggagalkan sholat Id, malah alasannya sholat Id di rumah. Saya kemarin ditemuin seorang yang tetangganya itu delalai duwe omah ngarepane rumah loro iki delalai iki yo beda kabeh wong loro. Sholat di rumah anu Pak. Kemudian sekeluarga nggelar tikar di gang, di jalan. Pintu sini keluarga sini, kemudian gang sana pintu sendiri nggelar sendiri lagi. Imamnya barengan gitu. Di ujung gang diadakan sholat Id bersama. Ini kan namanya fitnah. Fitnah ya Pak. Jalan berapa meter jamaah sholat Id besar. Di dalam gang itu dilalai yang omah siji karo kene gandengan ki ya ora pernah padha. Sini sekeluarga ngadoin sendiri, sini ngadoin sendiri. Waladolin amin. Fitnah itu namanya. Ya Allah, berhasil menggagalkan sholat Id. Bahkan kali ini berhasil menggagalkan ibadah haji. Waduh, ngiler dengan 14 miliar. Kok miliar ya? Triliun, maaf. Ya kan? Karena yang cukup besar. Masya Allah. Ya, maka bersyukur kita semua masih diberi kekuatan iman oleh Allah untuk tetap istiqomah, ya, hadir di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya. Hadir kita di masjid itu bagian dari ikhtiar Bapak-bapak, Ibu-ibu, nonton ya Pak ya. Saat-saat ikhtiar manusia, usaha manusia itu mentok, maka tidak ada kecuali kita harus dedeple di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min muslim yusibu musibatan summa qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wahluf alaina khairan minhu, kata Rasulullah. Tidak ada seorang yang tertimpa musibah lalu orang tadi berdoa, doanya kita hafal semua Pak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-irtija itu bukan kalau enek tonggone mati tok, itu doa yang diajarkan Rasulullah setiap kali kita mendapat musibah, namanya istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, terus matur kalau sendiri Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairan minhu. Ya Allah, selamatkanlah aku dari musibah ini dan berilah pengganti dari musibah ini yang lebih baik. Itulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Di antaranya hadir kita di masjid. Jadi jangan ikutan menakut-nakutin Pak. Yang nutup-nutup masjid itu warga sendiri ternyata. Aparat orangnya aparat nutup masjid malah ngono Pak sekarang enggak. Nah, ini alhamdulillah pasar sudah mulai kembali pulih, mal sudah
kembali utuh. Lah masjidnya masih digembok rapat. Jangan Pak, ini bagian dari ikhtiar kita. Di samping kita ikhtiar secara ya manusiawi, ikhtiar manusiawi ya nek loro berobat ya Pak ya. Kemudian pergi memakai masker, maka masker saya tak gandul juga Pak. Saya ya dikritikin, saya juga pakai aku bilang. Mencuci tangan, kalau bicara mencuci tangan, orang mau mencuci tangan lebih dari itu, wudu, malah mandi dalam Islam ya Pak ya. Kemudian mari kita fatawakal Allah, makanya ya. Ini maka alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali di majelis kajian saya sebelum Ramadan sampai adab fil masjid ya. Adab-adab terhadap masjid itu penting sekali. Mengapa? Karena masjid itu adalah Baitullah. Bahkan semua orang mengatakan masjid itu adalah tempat yang suci. Ya. Di mana kita melakukan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin masjid itu tempat yang paling ideal. Tidak ada seorang mukmin itu yang beranggapan ada tempat yang lebih baik daripada masjid. Ini awal ini harus kita tekankan dulu supaya ya iktikad kita, keyakinan, akidah kita kembalikan lagi. Mari kembali ke masjid. Muslim dengan masjid, berkali-kali saya sampaikan pesan-pesan para ulama, itu seperti ikan dengan air. Lho wong iwak kok ora dokok ning banyu. Ya Pak ya. Ya ujung-ujungnya ning dhuwur wajan nanti akhirnya. Wong diajak sholat ke masjid saja kadang-kadang di masjid masih pakai rame, apalagi di rumah ya Pak ya. Masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ini lepas dari masjid. Kaum muslimin ini sejak generasi pertama sampai generasi hari ini tempat pendidikan Islam yang paling mayoritas dipakai itu adalah masjid. Bahkan generasi-generasi kita ke atas, apalagi orang-orang tua kita, mereka itu mengenal Islam itu tidak pernah di madrasah, tidak pernah di sekolahan, tapi mengenal melalui masjid. Para ulama-ulama besar dulu ya tahu, apalagi di kalangan para mutaqaddimin, mereka belajar Islam itu adalah dari masjid ke masjid. Yang sekarang akan diangkat kembali melalui lembaga pendidikan yang sering kita dengar namanya mulazamah. Itu adalah di masjid. Dan kalau kita mau presentasi, Masya Allah, wah itu umat Islam itu mengenal Islam itu adalah melalui masjid. Itu mungkin kalau harus dipresentasi masih di atas 90% ya Pak ya. Di mana belajar Islam? Masjid, di masjid ya. Nah, ketika kaum muslimin ini dipisahkan dengan masjid, persis nantinya akan seperti ikan yang dipisah dengan air. Hancurnya negara-negara Islam karena jauhnya mereka dari masjid. Orang-orang kafir saat ingin merusak Islam, maka pertama yang mereka lakukan bagaimana memisahkan kaum muslimin dengan masjid. Bagaimana kisah yang paling hangat sebelum munculnya corona adalah peristiwa penindasan, penjajahan saudara-saudara kita di Uighur. Ya Pak ya. Apa yang mereka lakukan? Pisahkan mereka dengan masjid.
tutup rapat-rapat masjid mereka. Bener itu, ditutup rapat-rapat, Pak. Nah, gini. Maka monggo kita hidupkan kembali. Tidak bisa dipisah kaum muslimin itu. Kalau kita sudah jauh dari masjid, ya kita tetap pasti akan jauh dari Islam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasar-pasarnya. Sekarang malah pasarnya yang sudah ramai, masjidnya masjid lagi. Ini adalah fitnah kalau nggak hati-hati. Maka harus kita pahami betul ini, Pak. Kita yakin tidak ada kok yang melarang kita ke masjid itu. Oh ada, Pak. Ya kita sendiri akhirnya. Orang jujur coba tanya di masjid siapa lah, yo malah sing duwe masjid-masjid dhewe akhirnya. Mudah-mudahan yang ngurus di Anur nek ya, Pak ya. Idza ra'aitumur rajulu mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Dalam riwayat Tirmidzi ya ada, jika kalian melihat seorang yang benar-benar konsisten terhadap masjid, wis rajulun mu'allaqun bil masajid, kata Rasulullah, wong sing watine iki cemu entel temen marang masjid, fashhadu lahu bil iman. Ya, seksenono ya wong sing kok ngono kuwi sing jenenge wong iman. Saat kita harus berpisah dengan masjid, berarti itu seakan-akan saat-saat kita akan memisahkan dengan iman. Apa enggak takut, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Coba. Itulah pesan-pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka proyek pertama kali yang dilakukan Rasulullah saat beliau hadir di Madinah, perjalanan belum sampai di tujuan, adalah membangun masjid. Ya betul, Rasulullah tahu betul akan keadaan umatnya. Umatku tak eret-eret dari Mekah menuju Madinah ibarat kutuk. Saya keluarkan dari mulut singa para kaum kufar Makkah. Kemudian nanti setelah di Madinah mau kami kandangkan di mana? Maka beliau sebelum nyampe Madinah cepat-cepat bikin masjid. Namanya ya Pak ya, Masjid Kubah namanya. Di Kubah karena ya, jadi tempat namanya Masjid Kubah itu. Dalam bahasa Jawa seakan Rasulullah bikin kandang, nggih ngurungi kutuk-kutuk iman dari Makkah tadi supaya nyampe di Madinah tetap aman. Makanya dari situ Rasulullah menempa para sahabat Nabi. Di masjidlah Rasulullah mengajarkan Islam kepada para sahabat-sahabatnya. Nah, di sini. Itulah maka masjid merupakan tempat yang paling dicintai Allah. Karena dulu ada bedapnya sudah kita baca, saya membaca ini fadailul masjid. Yang kedua, orang yang membangun masjid itu adalah orang yang membangun istana di dalam surga. Itu sudah hadis yang sangat populer. Maka urun kita terhadap pembangunan masjid ini apa? Ya. Kalau kita diberi kelebihan harta ya dengan harta. Kalau tidak diberi harta ya mungkin dengan tenaga. Kalau tidak ada tenaga ya apa yang kita miliki. Mari setiap kita ambil bagian dalam membangun rumah istana kita sendiri kelak di surga adalah melalui masjid itu. Membana Allahu masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid,
karena Allah di dunia ini, maka Allah akan membangunkan istana kelak di dalam surga. Masjid tempat mengais rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat kehidupan hari ini yang sedemikian mencekam ya Pak ya. Kita sudah memasuki bulan yang keempat Pak. Udah banyak yang stres ini Pak. Kalau masih berkepanjangan nanti banyak yang luwe barang Pak ya. Kalau kita tidak cepat-cepat mengais rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita harapkan di hari yang akan datang Pak? Maka Rasulullah berpesan, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu illa nazzalat alaihimus sakinah wa hafathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa ghasyadhumur rahmah. Rawahu at-Tirmidzi. Tidak ada satu kaum yang tetap istiqomah mau berkumpul-kumpul di rumah dari rumah Allah, artinya di masjid. Begitu. Kumpul-kumpul di masjid. Setelah berkumpul di masjid, lalu apa aktivitasnya? Yatluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarrasunahu, kemudian menelaahnya, mempelajarinya. Jadi namanya mempelajari Islam itu tetap juga di masjid di sini kan desanya. Barang siapa yang mau berkumpul di rumah Allah di masjid, lalu mau membaca Al-Quran, kemudian mau menelaah, mempelajarinya, illa kecuali nazzalat alaihi musakinah, Allah akan menurunkan ketentraman hidup. Kok tiba-tiba kita dilarang untuk hadir di masjid? Bisa stres semua nanti Pak. Wa hafadhumul malaikah, dan selalu akan dinaungin oleh para malaikat. Artinya perlindungan Allah melalui utusannya yang bernama malaikat. Wa ghasyadhumur rahmah, dan Allah akan ngerujuk ke rahmat kepada orang tadi. Maka tradisi ini kalau kita hadir di tanah suci Pak, baik di musim haji ataupun di luar musim haji, lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi Pak, kumpul-kumpul setiap ba'dal maghrib gini nih. Wah, saya nggak sempat ngitung. Kalau mau menghitung mungkin di Masjid Nabawi itu halaqatul taklim itu bisa ratusan. Ada ya Pak ya, sampai di sini ada di sana. Kemudian Masjid Nabawi berasa gendan permai gitu Pak ya. Nonton pintu ujung sampai ujung saja nyaris nggak terlihat. Terus berapa halaqah? Karena berangkat dari hadis ini, mengais rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh itu mereka ada duduk, ada yang udah disiapin, ada kursi. Kalau yang sepuh-sepuh itu dibikinkan pakai kursi. Udah kalau udah duduk gitu, kemudian jemaah tiba-tiba mengumpul di depan. Nah kita karena nggak mudeng pakai bahasa Arab kan cuma nonton tok. Tapi kalau orang-orang tua, dengerin orang pengajian, orang mudeng ya untuk ganjaran, paham Pak? Boten. Banyak, apalagi di Masjid Nabawi luar biasa, karena Masjid Nabawi tidak ada tempat untuk tawaf ya Pak ya. Kalau di Masjidil Haram tentunya di luar tawaf areal itu yang dipenuhi, yang paling banyak Masjid Nabawi. Adalah berangkat dari hadis ini. Untuk apa? Mengais rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Intinya begitu. Ya. Yang keempat adalah orang yang memakmurkan masjid, bertanda orang tadi adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 8.
Tandane wong entuk pitunjuk iki adalah wong sing sregep nyang masjid wis ngono Pak ya. Jangan malah komentar, "Oh, salat ning ngendi wae padha." Biar aku ra ning masjid ning salatku ya jamaah. Terus hilang dari petunjuk Allah nanti kita. Lama-lama akan kehilangan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada sebuah kisah bahwa menjaga masjid saja membuat kuburnya itu kelak akan menjadi terang benderang. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah ingat seorang ibu tua berkulit hitam yang setiap hari kerjaannya itu menyapu halaman masjid. Kalau di dalam beberapa riwayat disebut orang itu namanya Ummu Mahjan. Nah, ingat istilah itu Pak? Apa? Ummu Mahjan itu perempuan tua hitam, nggak banyak dikenal orang. Mungkin orang memang nggak suka mengenal, tapi setiap hari bekerjanya, setiap kali orang udah dari masjid, mereka itu yang membersihkan masjid. Sampai di usia-usia tuanya nggak bisa menyapu, dikisahkan itu mengambilin daun-daun atau kotoran yang ada di sekitar masjid itu. Namanya sahabat ini namanya Ummu Mahjan. Sampai akhirnya ketika meninggal oleh jamaah masjid di situ tidak banyak dikabarkan. Walah, wong wireng ini kok ngono. Mau cepet-cepet dirawat secara Islami, dimandiin, dikafanin, terus dikuburkan. Sahabat Nabi itu menyangka orang ini ora penting ngono Pak. Nah, satu hari kasak kusuk itu terdengar sampai telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, kemana si ibu tua yang dulu suka membersihkan masjid ini? Loh, para sahabat kaget. Kok Rasulullah ternyata mengerti dan memperhatikan, menanya. Oh, udah nggak ada ya Rasul, gitu aja langsung. Nggak ada kemana? Mati. Enak aja. Rasulullah marah sekali waktu itu, Bapak-bapak Ibu. Ya, nanti hadis itu dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka itu seolah-olah meremehkan, ya, meremehkan kedudukan perempuan hitam tadi, sehingga ketika sampai meninggal tidak banyak orang dikabarin, termasuk Rasulullah sendiri tidak dikabarin. Rasulullah marah waktu itu. Mengapa kalian tidak mengabari kami atas kematian Ummu Mahjan? Ya, seketika para sahabat terbungkam semua. Dengan diam dan ketakutan itu dikisahkan oleh Abu Hurairah, karena para sahabat di lingkungan masjid itu menyangka, meremehkan kepada si perempuan yang tukang membersihkan masjid tadi. Maka akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak dijawab, tunjukkan kami di mana kuburan Ummu Mahjan. Rasulullah minta diantar ke kuburnya. Sampai di situ ditunjukkan, ya Rasulullah, inna hadhil kubur Ummu Mahjan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, inna hadhil kubur mamlu'atun dulmah ala ahliha wa inna allaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Ketahuilah, yang namanya alam kubur itu alam yang gelap gulita, alam yang gelap gulita.
Wa inna Allah azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla yunawwiru lahum, akan mau menyinari alam-alam kubur mereka, diantaranya kuburnya si Umi Mahjan ini, bisolati alaihim, dengan doa Rasulullah kepadanya. Artinya jangan disepeleke doanya Rasul ini. Gara-gara kamu nggak ngabarin saya, kan saya tidak mendoakan akhirnya. Makanya dia suruh tunjukkan. Maka ada kalimat sholat yang alaihim, Rasulullah minta diantar ke kuburnya, lalu dia berdoa, mendoakan Ummu Mahjan ini. Makanya dalam doa di atas kubur kan banyak ya, Allahumma nawwir kuburahum, ya Allah sinarilah kubur mereka. Inilah Nabi. Kalau di dalam bab Babuduyun kemarin tentang bab hutan, ya Pak ya, yang hutan kemarin kan juga sudah kita bahas juga ya, tentang sholawat, doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Rasulullah ketika mendengar seorang sahabat yang meninggal lalu masih punya hutang, akhirnya Rasulullah tidak mau menyolati? Jangan dianggap bahwa murah disolati Rasulullah, oke saya nyolat ke dia. Oh beda. Doa Rasulullah adalah yang akan menyinari alam kuburnya. Maka ketika Rasulullah tidak mau menyolati, para sahabat cemasnya luar biasa pada waktu itu. Mengapa Rasulullah tidak mau menyolati? Karena si mayat masih punya hutang. Malah di dalam manajemen modern hidup itu harus hutang katanya. Iya Pak ya. Itu dalam manajemen keuangan keluarga itu, jadi 100%. Berapa Pak untuk bayar cicilan? Bayar cicilan 30%. Benar ya Pak ya? Untuk kebutuhan harian 30%, 60%. Cara hiburan 20%, 80%. 20% untuk tabungan. Dhisik dhewe bayar cicilan, iki ngajari utang. Ndek utang mati Kanjeng Nabi ra gelem nyolati lho, Pak. Makanya Rasulullah mengajarin kita kalau berdoa pagi dan sore, pagi dan sore. Yang doa ini terkenal dengan istilah doanya Rasulullah kepada Abu Umamah. Kalau tadi Ummu Mahjan, kalau doa ini adalah doa Rasulullah kepada Abu Umamah. Abu Umamah itu siapa? Orang yang terlilit hutang. Lalu diajarin oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ada di antara komponen doa itu, ya Allah urip kene iso aja duwe utang, ngono lho doane Kanjeng Nabi ya. Jangan kebalik. Negara itu kalau semakin tinggi hutangnya itu artinya semakin kepercayaan negara lain pada kita loh semakin tinggi ya Pak ya. Wanggire akeh hutange katanya negara yang banyak kepercayaannya wis ora enek hitungane utang kok Pak ya. Min ghalabadid dain wa qahrir rijal Rasulullah soalnya. Jadi begitu. Itulah pentingnya doa Rasul. Nah sekarang penggantinya apa? Perbanyak sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan solawat kepadanya, doa kepadanya 10 kali. Sering muncul pertanyaan, solawat kepada Nabi kemana? Ya udah ikutin solawat yang diajarkan oleh Nabi.
Nggak usah bikin-bikin sendiri. Nanti kalau kokean bikinan nanti yang muncul jogetin tok. Ya, selawatnya hilang, yang tinggal jogetane, karena di masyarakat kita ini bentuk selawat seambrek-ambrek ya Pak ya. Bel yang diajarkan di dalam Nabi itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, artinya selawat Nabi. Ngono lho Pak ya. Kalau ditanya lah selawat Nabi itu bagaimana? Ya selawat yang diajarkan oleh Nabi. Seperti apa? Ya yang paling populer salawat yang diajarkan Nabi itu adalah salawat yang kita baca di saat kita sholat pada waktu tahiyat. Itu kan salawat. Perbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya kita juga akan banyak didoakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu yang akan menerangi alam kubur kita. Begitu. Sehingga ketika tadi kembali ke Ummu Mahjan, ya toh, Ummu Mahjan seorang yang tidak diperhitungkan oleh jamaah yang lain, tetapi karena orang ini begitu rajinnya menjaga kebersihan masjid, ya Allah. Kalau hari ini suruh jaga kebersihan masjid, mari kita berlomba ya Pak ya. Ini kan bagian apa nih? Aku kok tak bagian tuku selange. Oh selange wis ditukoke kok ngono ya. Bagian jiko sapune wis disapu karo tukang sapune, membersihkan jendela. Oh andai kata setiap kita punya giroh kepada masjid seperti itu, wah insya Allah rumah Allah ini akan menjadi tempat yang ideal. Ya, tempat yang sangat dicintai. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi semangat seperti itu. Saya di masjid itu ya wes bengak-bengok apa yang menjadi bagian saya dari masjid ini. Konsepnya gitu saja. Ya, ada yang wanggirin bisiin yang masjid itu senangane godok wedang. Oh alhamdulillah paling berkah. Ya Pak ya. Ternyata yang membeli gula sama yang gelem godok air itu oke, yang gelem ngai gula nih Pak. Oh iya kan Pak ya. Oh malah ngene aku nek ngene. Sanggene sing gelem godok banyu kok aku gulane malah oke Pak. Oh. Saya tuh kadang-kadang lah ini kan berarti yang mau godok banyu neng masjid ya toh untuk bikin teh, bikin susu itu amal perbuatan yang luar biasa Pak. Oh, ya Allah, Ramadan bermula Pak. Sing gelem godhok air siapa ya? Ya kur kuwi wae Pak. Padahal sing mau beliin teh, beliin gula, beliin susu itu sebelum Ramadan, nyampe sekarang itu susu itu belum habis Pak di masjid saya itu Pak. Masih berapa kerat itu dikodak Pak sampean. Kuwi sing gelem tuku sing nukokke susu mau coba kon godhok banyu ora mesti gelem. Itu. Ya, makanya kan pesannya begini aja. Bagian apa ya saya di masjid ini Pak? Mari kita mengambil bagian masing-masing di dalam masjid ini, ya Allah. Ummu Mahjan yang cuma jumputin daun-daun yang jatuh di sekitar masjid saja begitu dicintai oleh Rasulullah kita, sehingga ketika beliau meninggal Rasulullah nggak dikabarin, marah bener gitu loh, marah besar. Saya sampaikan di mana-mana kalau gini nih. Mengapa? Supaya kecintaan kita kepada masjid dan setiap kita mengambil bagian. Ya, untuk kemakmuran masjid itu apa ya? Gitu loh. Di jamaah saya macam-macam Pak. Ada bagiannya itu suka noto sendal. Nah ini lagi mulai nang Kalimantan, karena lockdown ra iso balik. Wah, ngono wangi reneki sandale ya teng besasi ra ngendi-endi. Ada orang. Jadi kalau sudah datang ke masjid habis sholat lalu ke depan pintu, akhirnya dilepas, ditata. Ternyata ketika dia lagi pulang orang yang penggantinya
kok yo rene yo koncone yo kae ngene. Noto sendal gitu, Pak. Senengane noto sendal nek masjid iki. Alhamdulillah wis enek ya ta. Sing senengane nggih tekan masjid nyekel kompor ceklek. Iya kan. Hidupkan air, Pak. Nyang masjid tak ngurepe kompor apa masjid dadak. Iya kata Bapak masjid memang sejak gambar rancangan meskipun dulu awal saya dicemooh teman-teman. Iki gambar masjid kok gambar rumah Ustaz kata. Lah apa? Oh masjid kok nganggo dapur gitu lho. Meneng wae to kowe iki. Kowe meneng wae aku. Nek ngajak musyawarah tak jalan, nek kowe negori ngono malah takon meneng wae ngono. Ya Allah. Ternyata Allah Wanggiri habis sholat tarawih yang paling makmur bukan ngimaman, Pak. Yang paling makmur itu adalah dapur. Kalau mau berangkat tarawih yang paling makmur juga di dapur. Yang berangkat ke masjid itu nggak tahu gedhuke turah gonyang masjid tak, Pak. Lah nek gone ngene turan gedhok rawani. Iya ndak, Pak ya? Pekewuh ya, Pak ya. Wah, buka tuku pisang sak lirang, tinggo buka entek separuh, ijik separuh, kandil-kandil gandul ke motor gowo nang masjid. Karena ada udah salah ke, gitu salah ke kono, mesti entek aku. Akhirnya nek kono mesti entek ya Pak ya. Turan gedhok, turan godang, bukan turahan lah gitu loh. Maksudnya itu ya sebagiannya ngono kuwi. Alhamdulillah. Karena ya mari kita setiap kita ambil bagian terhadap masjid. Karena masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mau memakmurkan masjid, Allah akan bangunkan surga, akan bangunkan istana di dalam surga. Makanya orang kafir tahu persis bagaimana cara merusak masjid. Sejak Gladstone dulu Pak, mesti yang diincer itu pertama kali gimana memisahkan kaum muslimin dengan masjid. Begitu. Bagaimana Cordoba ya tahu Pak, sehingga berubah menjadi Pak Spanyol ya Pak ya sekarang. Sangat gregetane kepada masjid sampai dibikin kandang babi gitu kan gitu itu. Dia tahu persis gara-gara masjid inilah Islam tegak di sini. Begitu. Itulah ya. Maka monggo kita hidup-hidupkan kembali. Basyiril masalirina fi dulmin ilal masjid bin nurit tam yaumal qiyamati. Ya. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang masain, artinya berjalan. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sedang berjalan menuju masjid di tengah-tengah kegelapan. Fidulmi. Dengan apa? Bin nuritam yaumal qiyamah, yaitu dengan cahaya yang sangat sempurna, artinya terang benderang besok di hari kiamat. Orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap gulita namun tetap istiqomah terus, padahal jalannya dhewe wis rene sing peteng ya Pak ya, wadang kabeh, rene sing bleko aspal kabeh, malah mlakuke ora kok saiki malah numpak motor kok. Mau numpak motor semuanya. Ya enggak apa-apa gitu. Wong itu memang kemudahan teknologi, nggak apa-apa kita pakai. Tetapi itu semua termasuk orang yang berjalan menuju masjid. Saat hari ini bukan kegelapannya cuaca, tetapi kegelapannya hati, kegelapannya waktu, kesibukan yang terus itu sering-sering melupakan kita untuk hadir di masjid. Itu adalah bagian daripada dzulum. Maka apa? Bin nuritam yaumal qiyamah, yaitu dengan cahaya yang terang, cahaya yang sempurna betul besok di hari kiamat. Ya. Yang ketujuh, masjid tempat untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man roha ila masjidil ya jamaati wa khutwatu tahuttuhu sayyatan wa khutwatuhu tuktabu lahu hasanah.
dahiban waraji'an. Barang siapa yang berangkat menuju ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, man shalla ilal masjidi jama'atan, ya, maka tidak ada satu langkah pun, la yahdu khutwatan illa tamhu, Allah akan menghapus satu kesalahan, dan kecuali Allah akan mencatat setiap satu langkah adalah satu kebaikan. Dahiban waraji'an, baik perginya maupun pulangnya. Jadi dicatatnya itu perginya dan pulangnya, perginya pulangnya. Subhanallah, kebaikan seperti ini sudah lebih 3 bulan ditinggalkan oleh saudara-saudara kita. Kasihan Pak. Monggo kita ingatkan, Bu, piye carane monggo genjo balik neng masjid. Salah masjidnya dinggoni setan ya toh. Wah ini masjid dibangun mewah-mewah pakai AC, jamaahnya gendruwo kabeh gitu loh Pak ya. Ditutup rapet-rapet ya Pak ya toh. Malah saya kadang-kadang kalau pas riling itu masih ada pintu masjid pakai rantai Pak. Yang dibrogol itu bukan masjid, yang dibrogol itu mestinya setane ngono ya Pak ya. Waktu di Ramadan dibrogol pakai rantai diulul gitu. Masya Allah, kejamnya luar biasa. Kadang-kadang menisbahkan, katanya ini fatwa MUI, salah Pak. MUI itu cuma memberikan keterangan dalam kondisi COVID ini adanya rukhsah. Di rukhsah itu keringanan bagi yang memang ada kesulitan. Disyariatkan rukhsah karena adanya kesulitan. Jadi disyariatkan rukhsah itu karena adanya masyaqqah. Masyaqqah itu artinya kesulitan. Saat-saat kesulitan itu sudah dapat kita atasi, berarti gugur nanti rukhsahnya. Ya, mudah-mudahan kita semua sudah diberi kemudahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak usah memakai rukhsah. Wong mesti kayak kemudahan kok malah rukhsah. Nyata. Begitulah memang keindahan Islam. Nyata. Dulu pernah saya singgung juga sedikit tentang maslahah. Memang di dalam Islam itu subhanallah. Dalam maslahah itu amal manusia itu memang dibagi menjadi 3. Satu disebut daruriyah, yang kedua disebut hajjiyah, yang ketiga tahsiniyah. Seluruh amal kita. Daruriyah itu artinya sebuah keharusan. Kalau memang sudah bahaya, harus ditinggalkan, ya kita tinggalkan. Daruriyah. Hajjiyah itu sesuatu yang kita butuhkan. Syariah itu hadir di tengah-tengah kita karena kita butuhkan. Kalau yang pertama, syariah itu hadir di tengah-tengah kita karena apa? Sebuah butuh, maaf, daruriyah kebutuhan. Kalau hajjiyah itu artinya ya keperluan, seperlu hajat. Lalu yang ketiga tahsiniyah, amal perbuatan yang membawa kebaikan, yang membawa kebaikan dan kebaikan, itu tahsiniyah. Ya, untuk menjaga kesucian masjid dari bahaya virus, umpamanya karpetnya digulung, itu namanya tahsiniyah. Tapi sebaliknya, ketika sudah tidak ada sesuatu virus yang kita takutin, maka memasang karpet supaya duduk kita ketika sholat tidak kedinginan, itu namanya tahsiniyah. Tahsiniyah. Jalan ke masjid, pergi ke masjid itu kalau jalan kaki jadinya lama, sholatnya bisa terlambat. Nah, kemudian ketika kita berangkat ke masjid itu naik motor, sehingga cepat sholat kita tidak terlambat, maka naik motor itu namanya tahsiniyah. Itu sudah dibahas semua di dalam Islam itu, subhanallah. Itulah maka Islam itu benar-benar sumul, agama yang benar-benar sumul itu artinya mencakup berbagai persoalan hidup kita. Untuk itu monggo terus kita pelajari ya,
sedikit demi sedikit, mudah-mudahan seiring bertambahnya waktu anggen kita netepi Islam itu mudah-mudahan semakin sempurna dan sampai mudah-mudahan pada saatnya kita nanti harus sowan nang ngarsane Gusti Allah, artinya saat-saat kita kematian kita mudah-mudahan anggen kita netepi Islam benar-benar menjadi Islam yang kafah gitu. Amin. Sekian dulu. Ada yang bertanya sebelum kita akhiri? Ini masih nambah tema yang lalu, adab kepada masjid sampai keutamaan masjid. Monggo kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini ngawali pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya dah, mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan oleh Allah dan mudah-mudahan kita semua selalu diampuni oleh Allah. Teriring doa sebagai penutup, Pak. Jadi doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ada dua riwayat, satu dibaca pagi dan sore, yang kedua doa ini dibaca dianjurkan oleh Rasulullah bainal adanaini. Kalau Anas bin Malik menyebutkan doa di antara dua adzan yang banyak dibaca. Kemudian kalau di Abu Hurairah menyebutkan doa itu dibaca Rasulullah setiap pagi dan sore. Bunyi doanya itu begini. Saya cuma mengingatkan, saya yakin panjenengan sampun hafal semua. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah fid dini wad dunya wa ahli wa mali wastur aurati wa amin rawati. Apa sih? Mohon kepada Allah al-afiyah, yaitu nasihatnya Kanjeng Nabi kepada putra pamannya yang bernama Ibnu Abbas. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Afiyah itu apa? Afiyah itu adalah ampunan. Afiyah itu apa? Afiyah itu adalah kesehatan. Afiyah itu apa? Afiyah itu adalah keselamatan. Jadi kalau Allahumma inni as'alukal afiyah artinya mohon ampunan, mohon kesehatan dan mohon keselamatan. Itu dirangkum dalam satu kata. Kalau dalam kondisi seperti saat-saat ini jangan sampai lupa. Umpama kepepet ero ngapal kabeh wis sing dhisik dhewe wae. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Hafal, Pak? Aja insyaallah apal ngono lho. Engko malah ra sida apal neh. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Hadis itu sahih banget, mulai dari yang diriwayatkan Anasnya, dari Abu Hurairah, kemudian termasuk Ibnu Abbas, karena memang yang ditawarkan Rasulullah asbabun nuzulnya, wahai putra paman itu yang mana Ibnu Abbas, ya tak? Mintalah kepada Allah al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Artinya ampunan, kesehatan dan keselamatan. Tiga perkara ini yang selalu kita minta hari-hari ini. Mudah-mudahan Allah mengijabahi setiap doa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا ازعل اولع ما هو كل همه ازاي يرضيه